tukang batu mana yang mau saya dibayar berapa saja di tempat perang begitu kan, pada nggak mau. Padahal mau nggak mau membangun rumah sakit itu perlu tukang batu. Akhirnya ketemulah sama pesantren Pospen Al-Fatah yang mimpin waktu itu Pak Yaksaullah. Nah, dengan beliau itu Yose mengetengahkan, saya butuh tenaga untuk bangun Pak, tapi saya nggak punya duit. Artinya yang sudah siap tidak dibayar. Tukang batu di tempat perang yang tidak dibayar, siapa yang mau coba? Ternyata mujahid itu banyak yang berani jihad fisabilillah, ternyata banyak banget. Pada daftar, ada guru, ada dosen, ada sarjana semua pada daftar. Nah, mereka bukan tukang batu. Menurut Bu Siti Padilah Supari, membangun rumah sakit di Gaza itu dibangun oleh para sarjana S1, S2, bahkan S3. Jadi tukang batu dan menjadi tukang tembok. Bukan oleh orang-orang yang biasa mengerjakan di bidang itu. Oke, mari kita mulai ya. Pokoknya sahid begitu. Jadi mereka sangat semangat. Dan alhamdulillah rumah sakit itu sudah jadi 2 tingkat. Dan ketika akan dibuat 3 tingkat, terjadilah perang Hamas dengan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Berbicara tentang memboikot produk-produk Israel atau kaum Zionis, itu sudah dibicarakan sejak lama dan memang dikatakan kurang efektif untuk produk-produk tertentu, walaupun untuk produk-produk yang sudah disepakati kelihatannya cukup berhasil. Nah, bagaimana supaya lebih efektif semuanya itu? Mari kita kaji bersama-sama dengan merek halal yang sudah kita biasa kerjakan. Nah, orang-orang Islam kan tidak berani karena halal itu urusannya akhirat. Kalau makanan tidak ada label halal, maka orang Islam tidak akan mau membelinya, apalagi memakannya. Oleh sebab itu, sebelum membeli produk pasti melihat itu. Ketika berbicara memboikot produk yang membantu gempuran Israel ke Palestina, itu bukan diduga lagi, sudah dipastikan kan dari barang-barang produk mereka. Sementara produk mereka itu kan banyak sekali jumlahnya, susah dikenali. Memang untuk yang sudah familiar itu dari mulai makanan dari ayam, tidak usah menyebutkan di sini ya, karena kalau di YouTube itu agak sensitif kalau berbicara masalah merek. Nah, gimana caranya supaya lebih efektif? Tempelkan aja logo halal atau logo haram, atau membentuk logo yang lain, logo pro Palestina misalkan, begitu misalkan. Untuk hal itu, mari kita saksikan dulu paparan tentang mesin pendeteksi uang asli atau uang palsu berikut ini yang berhubungan dengan peristiwa Untuk Palestina. mengecek ini adalah uang asli. Perhatikan cara kerja mesin uang. Hormat Bapak Haji Agus Baktiar SH di Kalimantan. Itu adalah suara asli dari video yang beredar di WA Group lagi viral. Namun suara itu akan kita hilangkan. Sebab yang dibahas di sini untuk mengecek keaslian uang ini menggunakan mesin yang ada.
Untuk mengecek uang itu asli atau tidak, biasa mempergunakan lampu. Di situ ada gambar benang, ada gambar-gambar di dalam uang, dan masih banyak lagi tanda-tanda yang muncul setelah uang itu disinari. Tetapi kali ini ada mesin uang yang bisa digunakan dalam waktu singkat. Uang itu ketika dimasukkan ke dalam mesin akan loncat keluar, tidak akan bisa masuk jika itu uang palsu. Di samping itu, uang ini juga bisa dimasukkan ke dalam amplop 5 lembar atau 10 lembar tergantung kepada desainnya. Jika uang itu diamplopkan, maksudnya dimasukkan ke dalam amplop dalam waktu yang singkat, 10 lembar dalam jumlah yang tak terhingga, apalagi jika beratus-ratus karung, itu memerlukan tenaga kerja yang banyak. Tetapi jika mempergunakan mesin seperti ini, dalam waktu singkat, mungkin hanya beberapa jam saja sudah selesai dan uang siap didistribusikan. Mari kita saksikan bagaimana cara kerja mesin ini. Untuk menghilangkan keraguan-keraguan para gerbong nanti, para gerbong jenengan nanti, para calon-calon kepala daerah, harus diketahui bahwa produksi kita ini benar-benar langsung dari Pura, dari pusat, bukan kaleng-kaleng. Ini yang bisa menjawab, membuktikan kalau barang kita bukan barang kaleng-kaleng. Ini di sini ada sensor, Pak Agus. Di dalam sini ada sensor. Kalau uang kita ini kaleng-kaleng, tentunya nggak bisa jalan. Pasti lompat dari mesin ini. Ini coba diperhatikan nih, Pak Agus. Monggo. Nah, per 10. Kita ambil per 10. Nah, per 10. Nah, kalau ini barang kaleng-kaleng, pastinya sudah lompat dari sini. Dari sini sudah mental. Sebab di sini ada sensor, Pak Agus. Ini sensor untuk membuktikan keaslian uang ini. Oke. Monggo untuk gerbong-gerbong jenengan, gerbong pilkada, tentunya optimalkan untuk sesegera mungkin ketemu kita, Pak Agus. Oke. Yang akan kita bahas di channel YouTube ini adalah kecanggihan alat untuk menghitung uang dalam waktu singkat. Tidak ada hubungannya dengan pilkada atau pemilihan lurah, camat, gubernur, atau apapun juga. Di sini kita bicara tentang kecanggihan alat seperti yang dipraktekkan tadi. Alat ini bisa digunakan untuk mempercepat proses dan menjaga kerahasiaan. Untuk sementara ini yang bisa saya laporkan buat jenengan. Saya tunggu kabar baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diingat, di negara berkembang yang syarat dengan korupsi, kekuasaan kadang bisa ditemput dengan berbagai macam cara. Mesin seperti ini sangat dibutuhkan untuk serangan pajar menjelang pemungutan suara. Kebijakan akan mudah dikendalikan melalui penentuan kepemimpinan. Pemimpin penguasa dunia biasanya menguasai kepemimpinan dengan iming-iming uang pinjaman untuk pembangunan, atau melalui ancaman untuk memaksakan suatu kebijakan kepada negara lain, di antaranya untuk memaksa mengubah dasar negara. Negara yang kuat di bidang ekonomi dan persenjataan akan mudah mengendalikan negara lain, maka perdagangan dunia harus dikuasai. Boikot suatu produk sangat ditakuti negara maju. Produk halal dan haram salah satu alat pengendali perdagangan dunia. Tanpa merek halal susah laku di negeri muslim. Jika ingin memboikot suatu produk, bangsa lain yang suka menindas dan tidak berperi kemanusiaan bisa melalui pelabelan, tampaknya lebih efektif. Itu kan bisa. Karena keberhasilan logo halal itu sudah mendunia, bahkan banyak yang berkiblat ke Indonesia, negara lain ingin meniru label-label logo halal yang ada di Indonesia itu.
Di negara-negara yang non-muslim penduduknya atau yang mayoritas non-muslim, itu banyak yang mendirikan rumah makan halal. Karena apa? Penduduk muslim di seluruh dunia banyak sekali jumlahnya. Terbukti bahwa label halal itu diakui dunia untuk memasarkan produk-produk mereka. Karena dengan label halal, agama apapun bisa membelinya, bisa memakannya, bisa mengkonsumsinya. Tetapi kalau tidak ada label halal, orang Islam pasti tidak mau. Nah, ketika mengharamkan untuk produk-produk yang mendukung terhadap gempuran kemanusiaan di Palestina, Gaza diporak-porandakan, yang jadi korban anak-anak kecil, balita, manula, kaum ibu, maka layak dikatakan haram produk-produknya itu. Tempelkanlah logonya itu atau tidak berlogo halal. Maka dengan sendirinya tidak akan dibeli oleh umat Islam seluruh dunia. Oleh sebab itu, mari kita kaji dulu cerita seperti ini ya. Saya mau cerita tentang rumah sakit Indonesia di Gaza. Ceritanya seperti apa sih? Ketika itu saya masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tentu saja bersahabat dengan Menteri-Menteri Kesehatan yang lain, bukan? Nah, saya juga bersahabat dengan Menteri Kesehatan Palestina. Waktu itu Palestina sedang dikuasai Hamas. Jadi Palestina itu kadang-kadang dikuasai grup Hamas, kadang-kadang dikuasai grup Fatah gitu. Kalau sekarang presidennya dari Fatah, pada suatu saat presidennya dari Hamas begitu. Nah, pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, yang berkuasa di Palestina itu Hamas. Nah, Menteri Kesehatan Palestina itu berbisik pada saya, Bu, kalau saya kasih tanah di Gaza, itu bisa nggak Anda bikin rumah sakit? Aduh, terima kasih banget, bener tanah di Gaza bener. Iya, untuk Anda, untuk Indonesia gitu. Saya nggak kebayang siapa yang mau membuat rumah sakit di sana. Pokoknya saya iyain dulu, nanti saya cari yang bisa bikin rumah sakit di Gaza. Nah, makanya begitu saya pulang dari sana, saya memanggil yang namanya Yusri Rizal. Yusri Rizal kebetulan memang sudah dekat dengan saya sejak tsunami. Nah, kemudian saya cerita sama Yusri, saya ditawarin loh sama Menteri Kesehatan Palestina mau dikasih tanah, tapi di Gaza. Di Gaza itu tempat perang loh, Yus. Saya juga heran, ngapain tempat perang dikasih rumah sakit. Saya bilang, wah, Yus itu bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa, Yus? Ternyata Yus Rizal itu bercita-cita membuat rumah sakit di Gaza, tetapi dia memikirkan bagaimana caranya mendapat tanah di sana. Padahal saya sama Yusri tidak pernah ngomongin tentang rumah sakit di Gaza. Nah, itu aneh, itu keanehan Tuhan menurut saya. Kemudian Yusri dengan semangatnya mencari dana dari rakyat Indonesia. Sebetulnya sudah ditawarin oleh Iran waktu itu. Kalau mau bikin rumah sakit, aku mau nyawer. No, ini punya Indonesia, harus dari uang dari Indonesia. Itu Yusri. Terus kita cari uang dari, tentu saja kami dari umat Islam, dan dari pengajian ke pengajian kita kumpulin uang sedikit demi sedikit, dan kemudian kumpullah uang itu. Ada juga donatur yang besar juga ada. Kemudian kita rencanakan pembuatan itu, dan yang merencanakan, yang membuat gambar, yang merencanakan Pak Farid, namanya Farid Talib. Sampai sekarang dialah yang ngurus rumah sakit itu sampai sekarang. Nah, Pak Farid itu kemudian jadilah gambar itu. Gambarnya kok indah banget, gede banget, tapi ya bisa gitu ya. Nah, ketika membangun, maka Yusri bingung bagaimana
kita cari tukangnya. Tukang batu mana yang mau saya dibayar berapa saja di tempat perang begitu kan, pada nggak mau. Padahal mau nggak mau membangun rumah sakit itu perlu tukang batu. Akhirnya ketemulah sama pesantren Pospen Al-Fatah yang mimpin waktu itu Pak Yaksaullah. Nah, dengan beliau itu Yose mengetengahkan, saya butuh tenaga untuk bangun Pak, tapi saya nggak punya duit. Artinya yang sudah siap tidak dibayar. Tukang batu di tempat perang yang tidak dibayar, siapa yang mau coba? Ternyata mujahid itu banyak yang berani jihad fisabilillah, ternyata banyak banget. Pada daftar, ada guru, ada dosen, ada sarjana semua pada daftar. Nah, mereka bukan tukang batu, maka mereka dilatih jadi tukang batu dulu di sini, baru diberangkatkan ke sana. Jadi rumah sakit Indonesia di Gaza itu yang membuat bukan tukang batu biasa loh, yang membuat bapak-bapak yang ikhlas, bapak-bapak yang memang ingin beribadah pada Allah. Kalau di sana baru jadi tukang batu terus ketembak, pokoknya syahid begitu. Jadi mereka sangat semangat, dan alhamdulillah rumah sakit itu sudah jadi 2 tingkat, dan ketika akan dibuat 3 tingkat terjadilah perang Hamas dengan Israel ini. Jadi itu suatu keajaiban Tuhan, antara yang menerima tanah, kemudian yang berkehendak pengen bikin rumah sakit, dan kemudian tenaga kerjanya itu sama masing-masing tidak ada hubungan tadinya. Jadi yang menghubungkan Tuhan. Maka Tuhan kalau berkehendak apapun bisa terjadi. Ini seperti puzzle yang disatukan. Oh iya, waktu itu kita mikir dokternya siapa. Sementara dokter dari Indonesia kita kirim ke sana. Tetapi kan harus ada dokter Palestina yang ahli ini ahli itu. Akhirnya mereka mengirim 10 dokter untuk kita sekolahkan di Indonesia untuk spesialis trauma, saya kira ya, karena di sana kita akan menolongi orang-orang korban perang. Dan kami masih tetap mengharapkan bantuan Anda, bagaimana supaya rumah sakit itu bisa berjalan terus. Bantuan Anda sekecil apapun akan sangat berarti bagi rumah sakit Indonesia di Gaza.